Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 2. Mari kita simak baik-baik ya. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh perubahan energi. A. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Lihatlah contoh gambar perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini contohnya adalah setrika ya, dari energi listrik ini berubah menjadi energi panas. Kemudian untuk contoh lainnya adalah penanak nasi. Ini juga sama, dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, coba ada lagi nggak contoh lainnya perubahan energi listrik menjadi energi panas? Coba kamu pikirkan ya. Kemudian yang B adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya adalah kipas angin. Nah, ini pasti sudah pada tahu ya. Di rumahnya masing-masing ini mungkin punya kipas angin. Nah, ini dari energi listrik kemudian berubah menjadi energi gerak. Kemudian contoh lainnya adalah blender. Blender juga menjadi gerak ya. Nah, kenapa blender bisa bergerak? Karena ada energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi gerak. Kemudian yang C adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api. Timbullah panas. Dengan energi panas itu, kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala,
terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, ini contohnya ya. Ini kompor gas, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ini dari kimianya adalah gas yang kemudian berubah menjadi energi panas. Kemudian contoh lainnya adalah kompor minyak ya. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul, energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, ini contohnya ya. Ada seorang pemain drum, ini menggerakkan tangannya untuk memukul drum sehingga timbullah energi bunyi. Kemudian juga ada hansip, ini yang memukul kentongan, ini gerakan tangannya untuk memukul kentongan, kemudian timbullah bunyi. Nah, itu adalah contoh dari perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku. Kalian telah mempelajari informasi tentang perubahan energi. Ceritakan kembali apa yang sudah kalian pelajari kepada teman dan gurumu, atau kalian bisa menginformasikannya kepada ayah, kepada ibu, adik, kakak, atau kepada yang lainnya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Coba jelaskan ya. Yang kedua, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, tadi sudah ada contohnya ya. Kalau bisa, coba berikan contoh lainnya, apalagi coba. Kemudian, yang nomor 3, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Wah, ini mudah sekali ya. Pastinya sudah pada tahu dan tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Yang kelima, saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Apakah terjadi perubahan energi listrik menjadi panas? Apakah terjadi perubahan energi listrik menjadi gerak? Atau perubahan energi lainnya? Silahkan kamu pikirkan ya. Kemudian jawab soal-soalnya, dan kamu harus percaya diri bahwa kamu bisa menjawab semua pertanyaan ini. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya, kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya, guru.
Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Kemudian contoh lainnya juga mungkin bisa kita lakukan nih setiap hari, atau setiap ada orang yang kesusahan, kita tolong orang tersebut. Maka kita mengeluarkan energi kita untuk kebaikan. Nah, kita lihat contoh lainnya. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Nah, ingat baik-baik ya, jangan sampai kita menggunakan energi kita untuk hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, apalagi untuk kejahatan. Nah, ini tidak boleh. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Wow, ini tentu tidak boleh ya. Kemudian, energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Bukan hanya radio saja. Seperti misalkan sekarang kita punya gadget nih. Kemudian kita setel musik kenceng-kenceng untuk mengganggu orang lain. Itu juga tidak boleh. Kemudian, energi panas api digunakan untuk main petasan. Iseng ya ke orang lain. Nah, tidak boleh. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Coba kamu pikirkan, bagaimana jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Nah, silakan tuliskan pendapatmu di bawah ini ya. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.